Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasbullah, NIM 18210052. Video ini untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Ilmu Manajemen kelas B. Di sini saya akan mencoba untuk sedikit menjelaskan tentang apa yang sudah dipelajari selama 1 semester, seperti itu, khususnya di mata kuliah Ilmu Manajemen. Nah, di dalam ilmu manajemen yang pertama kita ketahui yaitu arti dari manajemen itu sendiri. Nah, manajemen di sini dapat didefinisikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan anggota-anggota organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Kemudian ada yang namanya pemimpin. Nah, pemimpin di sini merupakan seseorang yang aktif membuat rencana-rencana, mengkoordinasi, melakukan percobaan, dan memimpin pekerjaan untuk mencapai tujuan bersama-sama. Kemudian tugas dari seorang pemimpin yaitu pemimpin bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan. Kemudian menyeimbangkan pencapaian tujuan. Pemimpin juga harus berpikir secara analitis dan konseptual sehingga dapat menguraikan seluruh pekerjaan yang menjadi jelas. Kemudian pemimpin adalah politisi dan diplomat, dan pemimpin juga membuat keputusan yang sulit. Nah, ada beberapa teori pendekatan kepemimpinan. Yang pertama yaitu pendekatan personal, yang kedua pendekatan perilaku, yang ketiga pendekatan kontingensi. Nah, di dalam manajemen ada yang namanya keterampilan. Nah, di sini keterampilan di sini yaitu untuk mengatur, mengorganisasikan, dan menggerakkan para bawahan ke arah pencapaian tujuan yang telah ditentukan organisasi. Kemudian seorang pemimpin juga bertugas untuk mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan tersebut, sehingga memiliki beberapa keterampilan, yaitu keterampilan konseptual, keterampilan manusiawi, keterampilan administratif, keterampilan teknis, keterampilan dalam memanage waktu, kemudian keterampilan untuk membuat keputusan. Nah, keputusan di sini ada 2 macam, yang mana ada keputusan yang diambil dengan cepat, akan tetapi kurang melakukan pertimbangan data, informasi, dan fakta di lapangan lainnya dalam keputusannya. Karena hal ini diambil dikarenakan ada suatu permasalahan yang sangat urgent ataupun yang sangat penting. Jadi yang namanya pemimpin ataupun manajer harus bisa mengambil keputusan dalam keadaan yang genting seperti itu, ataupun juga mengambil keputusan dengan secara ilmiah ataupun logis ataupun juga ideal dan rasional, sehingga dalam pengambilan keputusannya itu resikonya lebih kecil seperti itu. Kemudian adapun manajemen dalam Islam yang berhubungan dengan manajemen umum, seperti banyak hadis yang sudah disebutkan, hadis-hadis ataupun Al-Quran seperti itu. Kemudian yang namanya pemimpin pasti memiliki yang namanya wewenang. Nah, wewenang di sini untuk menggerakkan ataupun memerintah orang lain dengan memaksa ataupun mempengaruhi aktivitas tingkah laku dari
bawahan kita seperti itu. Kemudian selain dari wewenang, tentunya seorang pemimpin pasti memiliki yang namanya tanggung jawab. Nah, tanggung jawab di sini yaitu keadaan yang mana wajib menanggung segala sesuatunya. Seperti halnya tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari, yaitu melakukan semua tugas dan kewajibannya dengan sungguh-sungguh. Kesiapan menanggung segala risiko atas perbuatannya sendiri ataupun bawahannya ketika ada dalam organisasi. Kemudian konsep tanggung jawab di dalam Islam. Tanggung jawab di dalam Islam itu ada erat kaitannya dengan amanah. Misalnya anak, harta, dan kedudukan, itu adalah amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yang harus kita jaga, yang harus kita bina dan sebagainya itulah. Kemudian di dalam manajemen tentunya ada yang namanya proses manajemen. Nah, proses di sini merupakan suatu rangkaian aktivitas yang satu sama lainnya saling bersusulan. Nah, proses itu meliputi perencanaan, pengorganisasian, pemotivasian, dan pengendalian. Adapun manfaat dari koordinasi yaitu untuk menciptakan keseimbangan, mengingatkan tiap individu bahwa mereka bekerja untuk tujuan bersama, kemudian menciptakan efisiensi yang tinggi, dan juga menciptakan suasana kerja yang damai, yang rukun dan menyenangkan. Adapun tujuan dari koordinasi tersebut juga untuk menyatukan pemikiran semua anggota seperti itu. Nah, di dalam manajemen tentunya juga ada yang namanya etika. Nah, etika manajemen itu sendiri yaitu sekumpulan standar ataupun kepercayaan dan juga pemikiran manusia atas tindakan yang dilakukan pada sebuah organisasi sehingga dapat menimbulkan manfaat ataupun kerugian bagi organisasi. Nah, di dalam Islam pun ada etika manajemen. Nah, etika manajemen dalam Islam itu ada 4. Yang pertama siddiq, kedua amanah, yang ketiga tabligh, dan yang keempat adalah fatonah. Nah, prinsip etika dalam Al-Quran seperti larangan bisnis yang batil, kemudian larangan mengurangi takaran hak, kemudian juga menjunjung tinggi nilai keseimbangan dan keselamatan, dan juga larangan berbuat curang ataupun zalim. Nah, kemudian ada juga 4 pilar manajemen dalam Islam. Yang pertama adalah tauhid, yang kedua adil, dan yang ketiga adalah kehendak bebas, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Itu adalah 4 pilar manajemen dalam Islam. Nah, di dalam mengelola grup ataupun tim, nah dinamika ini adanya interaksi dan interdependensi ataupun saling ketergantungan antara anggota kelompok satu dengan kelompok yang lainnya secara timbal balik. Nah, kelompok di sini yaitu suatu kumpulan yang terdiri dari 2 atau lebih individu yang mana kehadiran masing-masing tersebut memiliki arti serta nilai bagi orang lain, dan setiap individu akan saling mempengaruhi. Nah, kemudian di dalam perencanaan di sini merupakan
suatu proses awal dalam menetapkan berbagai hasil akhir yang ingin dicapai di masa mendatang. Tanpa adanya perencanaan, fungsi-fungsi lain manajemen seperti pengorganisasian, pengarahan, pengontrolan tidak akan dapat berjalan secara efektif seperti itu. Di dalam Al-Quran itu sendiri ada di dalam surah Al-Hasyr ayat 18, setidaknya ada 6 pokok pikiran dalam sebuah perencanaan. Di antaranya yang pertama, perencanaan melibatkan proses penetapan keadaan masa depan yang diinginkan. Yang kedua, keadaan masa depan yang diinginkan dibandingkan dengan kenyataan sekarang sehingga dapat dilihat kesenjangannya. Yang ketiga, untuk menutup kesenjangan perlu dilakukan usaha-usaha. Yang keempat, usaha untuk menutup kesenjangan tersebut dapat dilakukan dengan berbagai ikhtiar ataupun alternatif, artinya usaha. Kemudian yang kelima, perlu pemilihan alternatif yang baik. Kemudian yang keenam, alternatif yang sudah dipilih hendaknya diperinci lagi sehingga dapat menjadi petunjuk ataupun pedoman dalam pengambilan keputusan dengan bijaksana. Lanjut lagi, yang mana organisasi adalah memiliki arti umum, yaitu bisa sekumpulan, sekelompok, 2 atau orang lebih, yang mana secara formal dipersatukan untuk bekerja sama dengan pembagian ataupun alokasi tugas dan tanggung jawab tertentu dalam sistem koordinasi seperti itu, dengan pengaturan guna memudahkan pencapaian beberapa tujuan yang telah ditetapkan ataupun yang ingin dicapai dalam suatu organisasi. Nah, proses pengorganisasian adalah suatu ketentuan dan kegiatan yang spesifik yang diperlukan untuk menyelesaikan semua tujuan, dan mana yang meliputi pembatasan dan jumlah tugas-tugas, pengelompokan, pengklasifikasian tugas-tugas, kemudian pendelegasian wewenang di antara bawahan ataupun karyawan, seperti itu. Dan ada yang namanya reorganisasi dan restrukturisasi. Nah, pengertian dari reorganisasi perusahaan dalam artian luas ialah perubahan mengenai bentuk hukum ataupun perubahan mengenai imbangan atau susunan-susunan tertentu, baik yang menyangkut struktur organisasi maupun struktur modal dari suatu perusahaan tersebut. Nah, sedangkan restrukturisasi yaitu restrukturisasi organisasi adalah perubahan yang dilakukan terhadap sebagian ataupun secara keseluruhan struktur organisasi dalam rangka mencari bentuk yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi. Itu. Nah, organisasi di dalam Islam pun dalam perorganisasian dalam Islam, yaitu organisasi harus menetapkan tujuan yang hendak dicapai yang bersifat fokus, spesifik, terukur, adanya target waktu, memiliki nilai manfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Organisasi harus memiliki konsistensi dan komitmen sejak dari kepemimpinan hingga bawahan. Seperti halnya sebagaimana kepemimpinan Rasulullah SAW dan para Khalifatul Rasyidin, yang mana Rasulullah pernah mengatakan bahwasanya sesungguhnya pemimpin adalah laksana perisai, tempat orang-orang berperang di belakangnya dan berlindung kepadanya. Seperti itu. Nah, kemudian seseorang yang berinteraksi dengan lainnya memiliki tujuan yang diharapkan juga akan tercapai. Oleh sebab itu, dalam organisasi Islam, untuk memastikan bahwa organisasi memiliki sistem dan target pencapaian sasaran dan tujuan, maka perlu adanya prinsip. Nah,
ada beberapa prinsip. Di sini yang pertama itu prinsip pembagian kerja, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab, kemudian tingkat pengawasan, terus musyawarah, dan juga struktur organisasi. Nah, kemudian untuk pengisian jabatan. Nah, dalam pengisian jabatan ini perlu adanya yang namanya seleksi. Nah, seleksi di sini adalah suatu kegiatan pemilihan dan penentuan calon karyawan untuk diterima ataupun ditolak menjadi karyawan yang didasarkan pada spesifikasi jabatan yang dibutuhkan. Nah, seperti itu. Tentunya tujuan adanya seleksi ini yaitu untuk mendapatkan karyawan yang berkualitas dan potensial, jujur, disiplin, cakap, terampil, dan bergairah, penuh semangat, dan dapat bekerja sama, bisa bekerja di bawah tekanan, dinamis, kreatif, inovatif, dan tanggung jawab, dan lain-lainnya itu. Seperti itu. Kemudian ada prinsip komunikasi dalam Islam seperti halnya yang telah disebutkan Syaukani dalam tafsir Fath Al-Qadir. Yang pertama, qaulan sadidan yaitu perkataan yang benar, qaulan baulan perkataan yang tepat, qaulan masyura perkataan yang ringan, qaulan layyina perkataan yang lemah lembut, qaulan karimah perkataan yang mulia, dan qaulan ma'rufah yaitu perkataan yang baik. Kemudian pengertian kepemimpinan. Nah, kepemimpinan adalah upaya untuk mempengaruhi kegiatan pengikut melalui proses komunikasi untuk mencapai tujuan tertentu. Seperti itu. Nah, ada beberapa teori kepemimpinan yaitu teori dengan penuh kekuasaan. Seperti itu. Nah, kemudian ada teori bakat, ada juga teori perilaku, teori situasional. Nah, seperti itu. Nah, perilaku kepemimpinan. Nah, di sini ada Abdul Aziz Wahab, yang mana perilaku kepemimpinan adalah gaya kepemimpinan yang fokusnya tidak pada karakteristik atau sifat-sifat dari seorang pemimpin, melainkan fokus pada tindakan interaksi terhadap orang-orang yang ada di sekitar kerjanya pada sekelompok bawahan. Kemudian ada tipe-tipe kepemimpinan. Di sini tipe-tipe kepemimpinan ada tipe kepemimpinan yang otokratis, yang mana suatu kepemimpinan yang menganggap bahwa ia memimpin merupakan suatu hak, seperti itu. Ada juga tipe pemimpin yang militeristis, yang mana tipe kepemimpinan yang biasa memakai cara yang biasa digunakan dalam kemiliteran. Yang ketiga itu, yang mana tipe kepemimpinan ini memiliki ciri-ciri tertentu yaitu bersifat paternal ataupun kebapaan ataupun keayahan. Kemudian yang keempat yaitu tipe pemimpin yang karismatik. Sampai saat ini para pakar manajemen belum berhasil menemukan sebab-sebab mengapa seseorang pemimpin memiliki karisma. Kemudian tipe pemimpin yang demokratis. Nah, pemimpin demokratis ini dianggap sebagai tipe kepemimpinan yang terbaik, seperti itu. Nah, di dalam Islam pun ada, yaitu pemimpin harus memenuhi 6 persyaratan, yaitu mempunyai kekuatan, amanah, adanya kepekaan nurani, profesional, dan tidak mengambil kesempatan di dalam kesempitan, dan juga menempatkan orang-orang yang cocok pada satu jabatan. Kemudian ada yang juga namanya manajemen internasional, yaitu suatu perencanaan yang dilakukan oleh seorang manajer dalam mengendalikan kestabilan produk dari sebuah perusahaan agar dapat tetap bersaing dengan produk yang tepatnya di negara lain, sehingga dengan cara ekspor agar mendapatkan keuntungan dan melakukan sebuah hubungan kerjasama antar perusahaan secara efisien. Nah,
Di sini ada pun dasar-dasar manajemen internasional. Yang pertama, perusahaan multinasional. Kedua, karakteristik perusahaan multinasional. Kemudian alasan go internasional. Kemudian ada 3 kekuatan ekonomi dunia, membangun keunggulan bersaing. Nah, kemudian di dalam suatu organisasi itu pasti ada yang namanya pengawasan. Nah, atau controlling lah. Pengawasan di sini adalah suatu proses untuk menjaga agar kegiatan tetap terarah menuju pencapaian tujuan seperti yang sudah direncanakan sebelumnya, dan bila ditemukan penyimpangan, maka diambil tindakan koreksi ataupun evaluasi dalam suatu controlling tersebut, seperti itu. Ya, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih kepada buasnya yang sudah membimbing kami. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.